Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat kue tradisional dengan tampilan yang modern. Ini adalah kue Nagasari Mini. Proses pembuatannya lebih simpel dan juga cepat, tanpa perlu dibungkus dengan pisang, cukup dengan cetakan saja pastinya lebih mudah. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan wadah kering dan juga bersih, kemudian masukkan 200 gram tepung beras. Lanjut kita tambahkan 100 gram tepung tapioka, 175 gram gula pasir, dan juga setengah sendok teh garam. Agar aroma dari Nagasari yang dihasilkan semakin harum dan juga wangi, di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian dengan menggunakan bantuan balon whisk atau whisker, kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu hingga tercampur merata. Setelah semua bahan kering tercampur merata, kemudian tuangkan 1 liter santan hangat secara bertahap. Untuk santan di sini saya gunakan 3 saset santan instan kemasan 65 ml yang saya cairkan dengan ditambahkan air, sehingga total dari keseluruhan santan yang digunakan 1 liter. Aduk bahan kering dan juga santan yang sudah dituangkan dengan menggunakan balon whisker hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita tambahkan kembali santan yang tersisa. Jika teman-teman tidak menggunakan santan kemasan, maka gunakan 1 buah kelapa yang diambil santannya sebanyak 1 liter. Dan perlu diperhatikan untuk santan yang akan digunakan melarutkan tepung beras harus direbus terlebih dahulu, agar nantinya Nagasari yang dihasilkan tidak mudah basi. Serta perlu diperhatikan juga untuk santannya setelah direbus, kita dinginkan terlebih dahulu hingga suhunya turun atau hangat, agar nantinya tepung beras tidak bergerindil atau memadat menjadi adonan bubur. Karena di sini kita akan membuat Nagasari cetak yang mana adonan harus cair dan encer. Siapkan wadah bersih dan juga saringan, kemudian kita saring untuk adonan Nagasari yang sudah kita larutkan. Nah, seperti inilah untuk konsistensi yang kita harapkan, cair dan juga encer untuk pembuatan Nagasari cetak. Adonan Nagasari sebelum dicetak harus kita saring terlebih dahulu, agar nantinya tidak ada tepung yang bergerindil serta dihasilkan tekstur Nagasari yang lembut. Kemudian di sini saya bagi menjadi 2 bagian, dan salah satu bagian saya tambahkan dengan menggunakan pasta pandan. Saya tambahkan sekitar setengah sendok teh. Aduk dengan menggunakan balon whisker hingga tercampur merata. Pada pembuatan Nagasari cetak kali ini, saya akan membuatnya menjadi 2 lapisan, sehingga adonan saya bagi menjadi 2 bagian. Siapkan cetakan mini seperti pada video, ini saya gunakan cetakan berbentuk matahari, yang sudah saya olesi dengan menggunakan minyak tipis-tipis. Untuk memperjelas atau memberi motif kelopak bunga matahari, di sini saya tuangkan 1 sendok makan adonan putih. Kita sebarkan seperti pada video. Untuk warna kelopak bunga mataharinya ini menyesuaikan selera dari teman-teman, bisa menggunakan warna kuning atau warna yang lainnya. Kita lakukan hingga semua cetakan terisi dengan adonan putih pada bagian kelopaknya. Setelah selesai, kemudian kita kukus terlebih dahulu untuk adonan kelopaknya. Ini kita kukus selama kurang lebih 2 hingga 3 menit atau hingga adonan tidak berwarna terang, yang tandanya adonan untuk kelopak sudah benar-benar matang. Sebelumnya, panci kukusan sudah dipanaskan dan diberi secukupnya daun pandan, agar nantinya dihasilkan Nagasari yang lebih wangi. Setelah 2 menit dikukus, bisa kita lihat untuk adonan kelopak yang berwarna putih terang tadi, sekarang sudah menjadi gelap. Kemudian di bagian tengah cetakan, kita beri pisang seperti pada video. Ini saya gunakan pisang jenis pisang raja.
Setelah pisang diletakkan bagian tengah, kemudian kita masukkan 1 sendok sayur untuk adonan berwarna hijau. Dan perlu diperhatikan pada tahap ini untuk penambahan adonan hijau ke dalam cetakan jangan terlalu banyak, agar nantinya pisang tidak terapung dan masih tetap berada di posisi semula. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 3 hingga 5 menit atau hingga adonan matang. Setelah adonan hijau terlihat matang dan memadat, kemudian masukkan secukupnya pisang yang sudah dipotong dadu kecil. Pada pembuatan Nagasari cetak mini ini, kita gunakan sekitar 6 buah pisang raja. Saya gunakan jenis pisang raja karena aroma yang dihasilkan sangat wangi sekali dan rasanya sangat manis. Namun jika teman-teman tidak memiliki pisang raja, bisa digunakan jenis pisang apapun. Kemudian kita tuangkan atau kita timpa cetakan yang masih kosong dengan adonan putih. Tuangkan kurang lebih 1 sendok sayur atau hingga cetakan terisi penuh dengan adonan putih. Kemudian kita tutup panci kukusan dan kukus selama kurang lebih 5 hingga 10 menit atau adonan nagasarinya matang. Setelah 10 menit dikukus bisa kita lihat untuk adonan nagasarinya sudah memadat. Ini kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Kita ambil dari kukusan dengan menggunakan penjepit seperti pada video, karena kondisinya ini benar-benar panas. Setelah kondisi suhu dari nagasari sudah turun dan juga kondisinya sudah hangat, kemudian kita keluarkan nagasarinya dari cetakan dengan cara menekan pinggirannya. Ini sangat mudah sekali dikeluarkan dari cetakan. Untuk motifnya sangat bagus sekali. Dan bisa kita lihat untuk motif dari kelopak bunganya sangat jelas dan juga terpisah dari warna hijau. Dan seperti inilah untuk tampilan dari Nagasari Mini yang dicetak menggunakan cetakan bunga. Tampilannya sangat menarik dan juga modern, untuk rasanya pasti rasa Nagasari pada umumnya. Kemudian kita lanjutkan mencetak adonan yang tersisa. Pada tahap yang kedua, untuk motif kelopak saya tuangkan adonan hijau, agar nantinya dihasilkan kue Nagasari mini cetak dengan motif yang berbeda-beda. Dengan cara dan juga perlakuan yang sama, kita cetak adonan hingga habis. Dan seperti inilah untuk hasilnya. Bisa kita lihat bahwa warnanya sangat cantik sekali. Dibikin 2 lapis seperti ini untuk tampilannya menyerupai dengan kue lapis. Untuk motif dari kelopaknya benar-benar terlihat jelas. Dan ini coba saya potong. Bisa kita lihat untuk teksturnya sangat kenyal dan juga lembut. Untuk isian pisangnya sangat full dan juga ini aromanya sangat wangi sekali. Dengan cara dicetak seperti ini tentunya membuat kue Nagasari tampilannya akan semakin modern. Cara membuatnya pun lebih cepat dan juga praktis. Tanpa perlu dibubur terlebih dahulu ataupun dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Sebagai ide jualan maupun ide isian snack box, kue Nagasari ini kita bungkus menggunakan plastik mika. Dan pastikan kue Nagasari yang dicetak ini sudah benar-benar dingin agar nantinya tidak mudah basi. Serta di bagian tengah dari kue Nagasari cetak ini kita beri daun pandan yang sudah dipotong. Tentu akan menambah penampilannya semakin menarik dan juga semakin cantik. Dan di bagian luar dari plastik mika kita beri tempelan stiker thank you seperti pada video. Penambahan stiker thank you ini akan menambah nilai jual dari kue Nagasari cetak mini. Dari resep yang digunakan dihasilkan 21 biji kue Nagasari mini yang dicetak menggunakan cetakan kue talam. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!